Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Is Channel. Jangan lupa ya, sebelum menonton video ini, subscribe dulu. Kemudian bisa share, like, dan komen. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini ya untuk melanjutkan bincang-bincang kita tentang obat bahan alam. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman berbincang tentang obat bahan alam yang ampuh untuk penyakit jantung koroner, penyempitan pembuluh darah, dan lain-lain. Sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan banyak kok obat yang sudah ada di Indonesia. Namun tidak ada salahnya juga kita menambah informasi kita, pengetahuan kita, ada alternatif obat yang lain selain apa yang sudah kita kenal selama ini, yaitu adanya obat bahan alam untuk penyakit ini. Yuk kita lihat sejenak penyakit pembuluh darah itu apa saja. Di sini ada sedikit pengertian atau informasi awal. Itu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah yang biasa disebut dalam dunia medis adalah aterosklerosis. Penyakit ini rupanya merupakan penyebab yang umum, ya, penyebab umum untuk penyakit kardiovaskuler yang mencakup beberapa rangkaian. Adanya serangan jantung, adanya stroke, penyakit pembuluh darah perifer, dan lain-lain. Nah, penyebab dari semua keluhan ini adalah adanya kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah. Jadi penting sekali ya kita menjaga kualitas pembuluh darah kita agar kita selalu sehat. Kita lihat sejenak tentang aterosklerosis. Penyakit ini muncul adalah sebagai akibat dari respon terhadap peradangan yang terjadi pada pembuluh darah. Bersifat progresif. Ada tandanya peradangan ini, adanya deposit massa kolagen pada pembuluh, adanya timbunan lemak, kolesterol, dan produk buangan sel dan kalsium. Di sini ada lagi disertai dengan proliferasi miosit yang menimbulkan penebalan dan pengerasan dinding arteri. Ini semuanya menyebabkan kondisi yang di bawah, kekakuan dan kerapuhan arteri. Ini tentu satu kondisi yang tidak kita harapkan ya. Kita ingin pembuluh darah kita selalu dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat supaya dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita dengan lancar. Penyakit jantung koroner, gangguan fungsi jantung karena otot jantung kekurangan darah. Kok bisa ya jantung kekurangan darah? Karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah itu. Nah, kalau pembuluh darah tersumbat, tentu suplai darah ke jantung tentu terhambat. Nah, ini definisi ini kita ambil dari Riskesdas tahun 2013. Penyakit ini ada tandanya, yaitu rasa tak nyaman di dada atau nyeri di dada yang berlangsung lebih dari 20 menit. Kapan? Pada saat istirahat atau saat beraktivitas. Disertai dengan gejala berkeringat dingin atau gejala lain seperti rasa lemah dan rasa mual dan pusing. Nah, informasi ini kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan dari P2PTM. Ini adalah pengertian awal kita sebelum kita masuk kepada obat bahan alamnya. Apa saja yang menyebabkan risiko penyakit pembuluh darah dan jantung koroner? Di sini ada banyak yang dapat kita kumpulkan. Umur, jenis kelamin, riwayat penyakit orang tua, stres, kurang aktivitas fisik, kegemukan, merokok, kadar kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Umur, jenis kelamin, dan riwayat penyakit orang tua. 1, 2, 3 ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan karena merupakan sebuah ketetapan ya. Umur kita sekarang mungkin sudah tidak muda lagi, tentu kita lebih berisiko terhadap penyakit ini jika dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Jenis kelamin juga tidak dapat kita atur ya, laki-laki atau perempuan, tetapi menurut data laki-laki lebih rentan terhadap penyakit ini, sementara perempuan juga bisa mempunyai kerentanan manakala sudah menginjak menopause. Kemudian adanya penyakit orang tua. Mungkin orang tua kita pernah mengalami penyakit ini, maka kita pun ada kemungkinan juga akan mengidap penyakit yang sama. Walaupun belum tentu harus seperti itu, tapi kemungkinannya ada. Yang di bawah ini berkaitan erat dengan gaya hidup. Gaya hidup yang banyak tekanan,
banyak duduk dalam bekerja sehingga aktivitas fisik kita berkurang. Nah, kalau sudah aktivitas kita berkurang tentu mudah sekali menjadi gemuk. Kemudian kebiasaan buruk yang lain adalah merokok. Ini tentang pola makan. Mengapa saya kasih bintang kolesterol tinggi? Ini penyebab yang paling banyak untuk menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian ada lagi faktor-faktor risiko yang lain, yaitu tekanan darah tinggi dan diabetes. Pengobatan. Setiap penyakit tentu ada obatnya. Apalagi pada kemajuan sekarang tentu sudah banyak sekali pengobatan yang dapat diberikan kepada pasien yang mengalami sakit ini. Antara lain obat-obat jenis apa yang digunakan? Obat penurun kolesterol, karena kita tahu tadi penyumbatan pembuluh darah sangat umum terjadi disebabkan oleh tumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah. Misalnya mengandung senyawa statin dan fibrat dengan dosis tertentu. Kemudian di sini antiplatelet, yaitu menurunkan kemungkinan penggumpalan darah supaya tetap lancar, dihindari adanya penggumpalan. Kemudian obat pengencer darah. Ini dapat mencegah pembekuan darah dan ada contohnya. Kemudian ada satu obat yang memang digunakan dengan pertimbangan yang sangat selektif, yaitu vasodilatasi otot pembuluh darah. Artinya sebelum ini digunakan memang perlu pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat dan kuat. Pengobatan lainnya, nah tadi di depan menyampaikan adanya faktor-faktor risiko berupa tekanan darah tinggi, diabetes. Ini perlu dikendalikan supaya penyakit dapat diobati atau dapat ditangani secara baik. Karena faktor utama tadi yang menyebabkan penyumbatan, menyebabkan jantung koroner itu adalah tentang pembuluh darah, maka adalah sangat penting kita memahami bahwa menghilangkan plak pada pembuluh darah adalah hal yang paling penting supaya aliran darah ke tubuh kita menjadi lancar, karena plak-plak inilah yang menyebabkan tersumbatnya atau tidak lancarnya kerja pembuluh darah dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Pada slide di atas saya sudah menyampaikan bahwa selain obat-obat yang sudah kita kenal sekarang, kita juga mempunyai informasi yang lain, yaitu obat bahan alam. Pada kesempatan ini, obat bahan alam yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah satu tanaman yang namanya ciplukan atau Physalis angulata. Tanaman ini mempunyai khasiatnya. Nah, mudah-mudahan informasi berikut ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman ada obat bahan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kondisi penyakit ini. Sebagaimana layaknya tanaman-tanaman obat tentu mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang dapat kita manfaatkan untuk tujuan kesehatan dan pengobatan. Pada tanaman ciplukan ini ada zat aktif, senyawa aktif yang berupa senyawa-senyawa polifenol, karotenoid, fisalin, asam malat, alkaloid, tanin, kriptosantin, dan juga vitamin C. Senyawa-senyawa bioaktif ini mempunyai aktivitas yang dapat kita gunakan, yaitu sebagai antioksidan, penangkal efek negatif radikal bebas, dan juga mempunyai efek antiinflamasi, analgesik, sitotoksik, dan merupakan sumber gizi yang rendah kalori. Ada banyak penelitian yang dapat kita lihat, yang dapat kita baca berkenaan dengan tanaman ini. Saya cuma ambil salah satu penelitian yang dilakukan oleh orang Indonesia, yaitu saudara Andriawan pada tahun 2012 yang melaporkan bahwa senyawa bioaktif pada ciplukan mampu menangkap dan menghambat radikal bebas. Hasil penelitian ini kita manfaatkan untuk membuat satu indikasi untuk satu tujuan apa tanaman ini digunakan. Dengan aktivitas seperti ini, dapatlah indikasi yang kita manfaatkan dalam dunia pengobatan, yaitu untuk memperbaiki kualitas pembuluh darah. Tadi kan di atas, di depan-depan kita sudah membahas pembuluh darah yang tidak lagi baik kondisinya karena berbagai-bagai kondisi. Dengan ini, aktivitas bioaktif di sini, kualitas pembuluh darah kita dapat diperbaiki. Apa nanti hasilnya? Yaitu menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyumbatan pembuluh darah. Tentu akhirnya nanti dapat mencegah serangan jantung. Bagaimana cara kita memanfaatkan tanaman obat ini pada dunia industri? Tentu industri ingin dong memanfaatkan tanaman obat untuk memproduksi obat-obat yang siap pakai. Bagaimana caranya?
Tadi indikasi-indikasi yang kita sebutkan di depan kan banyak sekali itu zat berkhasiatnya. Untuk indikasi yang saat ini kita bahas, yaitu untuk mencegah dan mengobati penyempitan pembuluh darah, di sini zat berkhasiat yang diambil untuk tujuan ini hanyalah berkisar sekitar 1,5% dari total bobot bahan bakunya. Kita tahu kan tadi di depan zat berkhasiatnya atau senyawa bioaktifnya banyak sekali. Dan yang kita ambil tentu antioksidannya terutama. Berapa banyak yang dapat kita manfaatkan? Kurang lebih 1,5% dari bobot bahan bakunya. Bagaimana cara kita mendapatkan senyawa aktif yang sesuai dengan kebutuhan kita? Tentu kita perlu menerapkan teknologi. Salah satu teknologi yang pada saat ini banyak diterapkan pada industri obat bahan alam adalah dengan teknologi nano, sehingga kita mendapatkan ekstrak yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan indikasi kita pada diskusi hari ini. Teman-teman yang baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ya sekarang sebelum lupa. Dan jangan lupa like, share, komen. Sampai kita ketemu lagi ya pada video yang lain. Assalamualaikum.